Halo, jumpa lagi bersama saya Martin Sadi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama bagaimana pengelolaan kinerja melalui platform Merdeka Mengajar. Kita buka aplikasi Merdeka Mengajar. Oke, sebelum dilanjutkan, ada informasi terbaru terkait batas waktu penyelesaian perencanaan kinerja diperpanjang. Kita baca ya. Oke, kabar baik, waktu perencanaan diperpanjang. Batas waktu penyelesaian perencanaan kinerja diperpanjang berdasarkan surat edaran. Mari manfaatkan dengan sebaik mungkin agar Anda bisa segera masuk ke tahap pelaksanaannya. Nah, bagi yang belum, silakan lanjut buat perencanaannya. Kita bisa juga unduh dia punya surat edaran terkait pengelolaan kinerja. Oke, kita kembali masuk di pengelolaan kinerja bagi guru-guru. Oke, karena saya bukan menggunakan handphone, bukan menggunakan laptop, kita pilih tetap di sini. Oke. Nah, karena hari ini 1 Februari 2024, maka aplikasi untuk pelaksanaannya sudah terbuka perencanaan. Karena kami sudah melakukan perencanaan, maka di sini aplikasi pelaksanaannya sudah terbuka. Berdasarkan perencanaan Anda, lakukan observasi kelas dan kumpulkan dokumen. Nah, untuk cek langkah observasinya, kita cek di sini. Kita buka. Oke. Cek rubrik observasi. Nah, inilah rubrik atau rubrik observasi kelas yang dilakukan oleh kepala sekolah saat mengajar di kelas. Nah, fokus perilaku yang diobservasi ini ada 3 perilaku yang bisa dipilih. Yang pertama, guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Nah, kalau kita sudah mengerti, semuanya sudah terbaca sampai di bawah, baru klik saya mengerti. Nah, setelah kita baca rubriknya, maka bagian pertama terkait pelaksanaan observasi adalah diskusi dengan atasan untuk mengisi target perilaku, upaya mempelajari, dan jadwal kegiatan observasi. Oke, buka isi dokumen. Nah, di isi dokumen ini kita pilih yang langkah pertama, pilih maksimal 3. Oke, apa perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari dan tampilkan pada observasi kelas? Pilih maksimal 3. Yang pertama, guru melakukan refleksi di dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Yang kedua, guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Nah, untuk kami punya kebetulan saat memilih untuk di bagian perencanaan, kami memilih penerapan disiplin positif. Nah, karena kami memilih manajemen kelas kemarin, di sini kami memilih penerapan disiplin positif. Nah, kalau pilih maksimal 3. Oke. Nah, dari situ nanti pilih apa target dari berdasarkan perilaku yang dipilih. Nah, di rubrik sudah jelas, dari setiap perilaku ada 3 indikator. Nah, dari 3 indikator ini kita pilih indikator mana saja yang akan dipantau di saat melakukan observasi.
Nah, dibuat tanggal, diskusi dulu dengan atasan, tanggalnya kapan akan dilaksanakan. Nah, pilih jenjang, misalnya jenjang SD kelas berapa, misalnya begitu. Terus catatan lain misalnya jam observasi, jam berapa atau mulai kegiatan. Baru itu yang berikutnya unggah dokumen perangkat ajar atau modul yang sudah disiapkan. Baru terakhir kumpulkan. Nah, itu bagian dari observasi. Yang pertama tadi. Oke. Kita lihat selanjutnya. Setelah isi dokumen, pasti kegiatan selanjutnya adalah tindak lanjut dan observasi. Setelah yang pertama dari isi dokumen itu, menunggu atasan melakukan observasi, isi dokumen tindak lanjut. Setelah itu ada kegiatan tindak lanjut. Nah, terakhir isi dokumen refleksi hasil tindak lanjut. Nah, bagian pelaksanaan observasi sudah. Baru langkah yang kedua adalah kumpulkan pengembangan kompetensi. Nah, di sini ini sesuai dengan RHK, kita kumpulkan. Contoh, saya punya RHK yang pertama, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Nah, kita klik kumpulkan. Nah, di saat kumpulkan, kita unggah sertifikat yang kita dapat dari kegiatan webinar dari komunitas. Nah, pilih unggah. Nah, unggah dokumen ini bisa diambil dari karya atau unggah langsung dari laptop atau komputer. Misalnya kalau dapat dari PMM, tinggal ambil. Misalnya dalam bentuk artikel ke dokumen tertulis, praktik baik, atau karya lain, atau dalam bentuk bahan ajar. Pilih. Kalau dari unggah dari laptop, ya otomatis sampai pencarian file. Di sini saya menggunakan perekaman menggunakan handphone. Baru yang kedua dan selanjutnya. Nah, bagi yang memilih sebagai peran penyusun perangkat ajar, sama, tinggal kumpulkan, baru unggah, pilih diambil karya yang lebih mudah karena di situ ada bahan ajar yang sudah dikurasi oleh Kemendikbudristek. Oke. Nah, itu untuk pengembangan kompetensi. Lalu selanjutnya juga ada tugas tambahan. Nah, catatan, di RHK kita kemarin ada dokumen KOSP dan dokumen kehadiran kelas. Nah, untuk dokumen KOSP itu akan dikumpulkan oleh atasan atau kepala sekolah di sekolah kita masing-masing, dan juga dokumen kehadiran di sekolah. Nah, mungkin itu terkait bagaimana cara pelaksanaan kinerja di pengelolaan kinerja di PMM. Terima kasih.